Iya loh, pagi ini pagi yang luar biasa, bermandikan cahaya. Ya lor, ini masih seputar sepak bola lor. Jadi gini, rata-rata pecinta sepak bola di Indonesia itu selain ojo tanya tentang timnas ya, bagaimana mereka terbentuk menjadi fans timnas itu karena rasa mungkin cinta tanah air atau nasionalisme. Sekarang kita lihat dari sisi ini, fans Indonesia terhadap klub-klub dunia. Kalian fans klub mana? Yes. Fans klub itu maksudnya ya tidak harus yang jadi fans resmi yang ber-KTA gitu, berkartu tanda anggota itu. Mungkin tidak seperti itu, tapi bisa jadi itu fans identity. Kalau ditanya klub yang kamu sukai mana misalnya kan gitu. Atau juga karena mengikuti perkembangan mereka di media massa, sekarang tambah di media sosial gitu ya. Itu di jumlahnya di Indonesia, marketnya kalau dihitung market tuh besar sekali. Nah, saya tergeliti kira-kira sejarah ataupun bagaimana cara perusahaan-perusahaan besar itu yang menaungi klub itu berpikir bahwa fans itu adalah hal yang utama, sehingga perlu untuk untuk menjangkau, kemudian juga menjadi lebih dekat lagi dengan para fansnya. Nah, aku cerita tentang diriku sih. Kira-kira aku seneng klub mana, kemudian caraku ataupun juga dari dua sisi ya, mereka bisa ngopeni 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 kecintaan fans itu seperti apa kita. Terus media atau perantaranya apa? Contohnya aku ya lur. Dulu waktu itu aku masih SD loh lur. Itu mungkin sekitar kelas 2 atau kelas 3 gitu lur. Itu saya langsung jatuh cinta pada sebuah klub yang notabene itu belum aku kenal sebelumnya. Namanya apa? Ini nanti bisa rame. Liverpool. Liverpool lor. Jadi aku kenal ini sangat kebetulan, dhisik iki piye, tapi bapakku dulu itu sering membeli Kompas. Bayangkan tahun 80-an terus beli Kompas gitu kan ya. Keren jane bapak tuh. Beli Kompas, kemudian ada salah satu lembar di dalam Kompas itu ini mungkin cikal bakal atau namanya tabloid bola. Siapa yang penggemar tabloid bola? Jadi bisa dibayangkan lur, waktu itu tahun berapa ayo? Ada yang tahu tabloid bola mulai muncul, kemudian itu disisipkan dulu sebelum terbit mandiri secara di perusahaan sendiri ataupun juga dicetak sendiri. Ayo, tabloid bola lahir tahun berapa? Nah interaksi kuis kayak gini mungkin bisa ya. Ya lor, ini saya langsung sebut aja. Itu Maret tahun 1984, tepatnya tanggal 3 Maret. Jadi kalau tabloid bola itu masih hidup, masih produksi, yang cetak ya, yang cetak. Kalau yang online masih itu
berusia 41 tahun di Maret kemarin di 2025 itu usia 41 tahun. Tetapi ya karena terkena dampak disrupsi itu, akhirnya yang cetak sudah tidak terbit lagi di beberapa tahun yang lalu. Nah, tahun 84 itu saya sempat secara pribadi menjadi saksi hidupnya sebuah tabloid bola yang itu bagian dari Kompas waktu itu. Nah, di salah satu istilahnya apa? Rubrik atau apa ya? Halaman lah gitu. Itu mengkisahkan tentang pemain-pemain topnya Liverpool waktu itu. Saya masih ingat ada dua nama yang masih menempel di ingatan saya. Yang satu itu Ian Rush dan John Boateng. Dua nama itu yang sedang dibahas oleh tabloid bola waktu itu. Nah, saya kurang tahu waktu itu konteksnya membahas dua pemain ini, apakah karena waktu itu memang sedang dibahas untuk pertandingan terdekatnya, atau memang karena modelnya tabloid bola itu juga ada semacam spotlight atau yang bintang lapangan gitu ya. Tapi mestinya akan ada pertandingan besar antara Liverpool lawan mana di itu yang akhirnya perlu dibahas. Itu loh. Jadi saya seneng Liverpool itu gara-gara baca tabloid bola dan ada dua tokoh pemain ternama waktu itu ya. Jadi belum tahu apa istilahnya permainan dan sebagainya, itu belum begitu mengikuti, wong masih SD. Bayangkan umur saya sekarang. Itu baru setelah membaca di tabloid bola, ya namanya anak SD itu kan baca juga pasti juga tidak bisa secepat yang mungkin remaja, namanya anak-anak gitu ya. Itu kemudian mengikuti berita-berita di TVRI. Bagaimana Liga Inggris katanya itu bergulir, kemudian ada cuplikan-cuplikan pertandingan sama klasmen itu. Saya ngikuti, baru tahu bahwa Liverpool ternyata klub yang besar. Dan belakangan setelah saya lebih dewasa, menganjak remaja, kemudian juga ada tayangan di TV, terutama itu mulai ada juga berita-berita di misalnya di RCTI atau di SCTV itu tentang liputan-liputan sepak bola yang dikemas ya seperti majalah gitu ya. Jadi menarik gitu ya. Itu. Nah, sempat misalnya di SCTV itu kan menyiarkan itu ya, Liga Inggris ya lur. Bagi yang menikmati tahun 90-an itu. Kemudian di RCTI itu Serie A Italia. Sempat itu juga terpengaruh gitu ya. Artinya sebagai fans itu kok terus langsung cinta mati ya. Waktu itu menikmati permainan saja. Selain Liverpool yang saya seneng di Liga Inggris, itu ada MU. MU waktu itu kan juga mainnya bagus. MU di Liga Inggris. Kemudian belakangan setelah mengikuti Serie A Italia ada AC Milan gitu ya. AC Milan. Kok Juventus saya enggak kurang tertarik ya. Padahal ada pemain-pemain top waktu itu ya. Tapi AC Milan seneng, Inter Milan juga, AS Roma, kemudian Parma. Itu seperti itu. Nah, mungkin klub-klub itu kan juga punya kayak badan usaha yang menaungi gitu. Taruhlah PT-nya gitu ya, yang mengurusi tentang fans itu. Kayaknya
selain di media ya Mas ya, di media mungkin itu sudah dijual merchandise, entah itu mestinya asli lah, wong mahal-mahal. Itu kemudian medio 90-an ketika TV swasta itu sedang marak juga, itu kemudian ada kayak pertandingan eksibisi atau persahabatan, ada yang klub-klub main di Singapura, di Malaysia, dan di Indonesia di GBK itu ya. Tenang-tenang, aku nggak nonton sampai sana, tapi melihat tim-tim itu bertanding kemudian disiarkan itu, wes seneng gitu loh. Juga timnas yang dari negara-negara Eropa gitu, mulailah ekspansi dan mungkin itu ya, itu cara mereka menjangkau fans yang ada di Indonesia karena begitu luar biasanya. Nggak tahu dulu menghimpun fansnya seperti apa. Kalau sekarang kan mengikuti media sosialnya itu sudah bagus. Kalau dulu mungkin bersurat. Oh iya, lewat email juga sudah mulai marak waktu itu. Ada grup-grup fans itu. Nah, juga pertandingan internasional, piala champion gitu ya, itu marak, sudah disiarkan secara langsung dan itu jadi tontonan wajib waktu itu anak-anak muda waktu itu. Jadi bisa dibayangkan sebuah benua yang terpisah gitu dihubungkan, tidak hanya karena faktor sejarah dulu penjajahan, kemudian kisah-kisah itu dikuatkan dengan kehadiran sepak bola, dihubungkan gitu ya. Menir-menir Belanda, wajah-wajah bule itu berseliweran di layar kaca kita. Kalau kita membayangkan orang Italia itu hanya romo-romo gitu, paus, uskup dan sebagainya, itu kita bisa menyaksikan itu dalam pertandingan mingguan gitu ya. Ya itu luar biasa, sebuah loncatan budaya juga gitu ya. Memandang orang lain, orang asing itu tidak hanya sebagai penjajah tapi yang menghibur. Bener nggak? Jadi kalau membayangkan dulu bule itu satu mungkin Torres gitu ya, atau dibalik, yang kedua Torres, yang pertama penjajah. Sekarang atau generasi saya gitu yang 80-an 90-an melihat bule-bule itu sebagai orang-orang yang dikagumi, didewakan di sepak bola. Itu mengubah cara pandang kita tentang orang lain, orang asing. Saya kira itu lor. Jadi fans sepak bola itu begitu dampaknya di luar biasa bagi anak-anak muda di sekarang. Apakah itu baik atau itu buruk ya tergantung siapa yang tapi saya mau di sisi bahwa sepak bola itu bisa dikelola dengan luar biasa menjadi industri dan bisa mengakrabkan, menjadi silaturahmi tadi. Makna silaturahminya, interaksinya kalau dikelola secara bagus, fans dengan klubnya itu serasa sangat dekat dan saling memiliki. Akhirnya produk-produknya juga bisa saling itu koyok ya, dekat, proximity-nya itu dapat ya. Oke, jaya terus sepak bola menjadi perdamaian, juru damai di dunia. Ush.